Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membuat tutorial mengenai alinyemen horizontal dan juga alinyemen vertikal dari polyline dan juga layout. Untuk yang pertama, saya akan membuat alinyemen horizontal by polyline. Baik, ini merupakan tampilan dari sipil 3D saya. Di sini sudah tersedia surface yang telah saya buat pada tutorial sebelumnya. Sebelum masuk ke tutorial pada pembuatan alinyemen horizontal, saya akan mengatur terlebih dahulu tampilan dari surface saya ini. Baik, di sini saya klik surface-nya, klik kanan, kemudian pilih surface properties. Selanjutnya, untuk surface style-nya saya ubah menjadi elevation bending 2D. Kemudian saya apply, oke. Di sini terdapat dua cara, bisa menggunakan cara saya tadi atau menggunakan cara lain, yaitu langsung ke analisis, yaitu langsung run analisis ini, namun pada number of range-nya diganti terlebih dahulu menjadi range interval. Itu sama saja hasilnya akan menjadi seperti ini. Di sini sudah ditunjukkan bagian-bagian dari konturnya, mana yang tinggi, mana yang rendah, mana yang jauh lebih landai, seperti itu. Saya akan menggunakan bantuan circle untuk membuat trase-trasenya nanti. Ini saya akan membuat circle terlebih dahulu. Baik. Untuk ukurannya bisa disesuaikan saja. Kemudian saya akan tambahkan line. Akan bentuk seperti ini. Kemudian ini nanti akan saya copy dan pindahkan kepada pada surface saya. Ini sudah jadi, kemudian akan saya copy terlebih dahulu. Pada edit, ini saya pilih copy, edit lagi, paste as block. Seperti ini. Saya juga langsung ini di copy lagi. Baik, saya akan copy pada tempat yang konturnya sama, yaitu yang berwarna hijau. Jadi ini yang landai. Dan satu lagi di sini, saya akan membuat 4 tangan. Ini satu lagi saya tempatkan di sini. Selanjutnya yang terakhir saya tempatkan di sini. Baik, untuk tampilannya ini akan saya ubah kembali di surface properties, information. Selanjutnya untuk surface style-nya akan saya ganti menjadi kontur 1 meter dan 5 meter background. Apply. Oke, akan berubah kembali menjadi seperti ini. Baik, bisa dilihat di sini konturnya juga sudah sama. Semuanya nilainya sudah sama. Karena untuk menentukan titik-titik trasenya itu memang lebih mudah menggunakan elevation bending 2D tadi. Jauh lebih jelas. Jadi misal kita menggunakan tampilan ini akan terlihat jauh lebih kecil-kecil konturnya, tidak terlihat. Sebenarnya bisa, tetapi akan jauh lebih sulit. Selanjutnya saya akan membuat polyline karena ini merupakan alinyemen horizontal by polyline. Baik, letakkan pada tengah-tengahnya ini. Seperti ini. Kemudian pilih menu alignment, lalu pilih create alignment from polyline. Selanjutnya dipilih di manakah letak polyline yang sudah dibuat tadi, kemudian klik enter. Nah, untuk reverse ini bisa tergantung kitanya mau dibalik atau tidak. Jika tidak perlu, tetap menginginkan tampilannya seperti ini, jadi perlu di enter lagi seperti ini, maka akan muncul toolbar lagi seperti ini. Untuk namanya akan saya ganti menjadi alinyemen horizontal seperti ini. Untuk bagian yang lainnya ini saya biarkan saja, namun conversion optionnya ini tidak saya centang. Untuk desain kriterianya ini kecepatannya akan saya ganti menjadi 60. Ini akan saya centang.
untuk minimum radius tabelnya ini saya akan menggunakan ASTRO IMAX-nya yang 8%. Selanjutnya saya klik OK. Sudah jadi, ini sudah jadi hijau seperti ini. Untuk cara yang selanjutnya saya akan mengedit garis alignment-nya ini. Klik kanan, kemudian edit alignment labels. Maka akan muncul lagi tampilan seperti ini. Saya akan menuju ke import label set. Di sini labelnya saya ingin menggunakan yang EII, namun di sini masih belum ada. Jadi saya harus menginsert terlebih dahulu dari file saya. Saya keluarkan terlebih dahulu. Saya klik insert, enter. Akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian dipilih bagian ini, menambahkan file baru. Saya menggunakan yang ini untuk EII WBN-nya. Kemudian pilih insert using geographic data. Ditunggu terlebih dahulu. Nah, jika sudah muncul seperti ini, artinya tadi yang baru ditambahkan itu sudah masuk. Ini bisa langsung close semua. Saya akan mulai mengedit lagi. Klik kanan, edit alignment labels. Selanjutnya di sini import label set. Nah, di sini sudah muncul EII WBN-nya, bisa dipilih. Klik OK, akan muncul seperti ini. Nah, saya menginginkan tampilan yang tegak lurus, jadi major station-nya ini saya ganti menjadi perpendicular with line. Bisa seperti ini. Kemudian diklik apply, kemudian OK. Maka tampilannya sudah muncul seperti ini, sudah muncul nilai-nilai STA-nya juga semuanya. Selanjutnya saya akan membuat lengkungnya. Itu bisa diklik ininya, klik kanan, kemudian pilih edit alignment geometry. Akan muncul ribbon seperti ini. Saya akan memilih yang bagian full circle. Kemudian saya pilih free curve fillet between two entities radius. Selanjutnya ini bisa dipilih first entity-nya di mana. Jika diklik seperti ini tidak bisa menggunakan cara seperti di blok ini. Nah, untuk yang keduanya saya menggunakannya di bawah. Kemudian saya pilih less than. Saya isikan misal milik saya ini dari yang kecepatan 60 tadi, less than-nya ini 200 seperti ini. Sudah jadi. Nah, ini sudah jadi seperti ini milik saya, yaitu tampilan dari alignment-nya ini full circle. Jadi bisa saya ganti warnanya. Bisa diklik kanan, edit alignment style. Nah, untuk line-nya ini saya biarkan tetap hijau. Untuk curve-nya saya ganti menjadi merah. Untuk spiralnya saya ganti menjadi kuning. Apply. Oke, maka akan berubah menjadi seperti ini. Jadi untuk bagian line-nya masih tetap hijau, namun untuk curve-nya sudah berganti menjadi warna merah. Untuk yang selanjutnya saya akan membuat alignment horizontal by layout. Untuk membuat alignment horizontal by layout, lebih dahulu hapus lengkungan atau alignment yang terbuat dari polyline tadi, dan saya hanya menyisakan circle saya di sini. Selanjutnya saya pilih toolbar di sini alignment, kemudian saya pilih create alignment by layout. Akan muncul menu yang sama seperti ini. Di sini bisa dipilih alignment horizontal. Selanjutnya untuk namanya sebenarnya bebas sesuai dengan kebutuhan dan yang diinginkan saja. Untuk site-nya none, alignment style-nya dipilih EIWBN karena tadi sudah di-insert masuk. Untuk desain kriteria saya akan menggunakan 60 sama seperti tadi. Use kriterianya saya centang. Untuk ini saya memilih Emax-nya yang 8%. Oke, akan muncul ribbon seperti ini. Kemudian saya pilih menu yang paling kiri, yaitu draw tangan without curve. Nah, namun di sini saya akan membuat dari curve and spiral settingnya terlebih dahulu. Misal ini saya membuat yang SCS, jadi ini saya centang semua. Untuk spiral in-nya saya isi 60. Untuk curve-nya saya biarkan 200.
Bisa juga dibuat menjadi curve 150 misal. Untuk spiral outnya 60. Ini saya klik OK. Nah, dipilih lagi di bagian sini tangan-tangan with curve. Ini langsung saja diisi seperti ini. Tarik garisnya. Selanjutnya yang terakhir, baik, bisa langsung di enter. Nah, di sini hanya satu. Kenapa? Karena tadi saya membuatnya SCS, lengkung SCS, yaitu ada spiral in, spiral out, dan curve-nya. Jadi tidak semua lengkungan penuh. Jadi yang seperti bulat sempurna ini hanya satu. Nah, untuk selanjutnya ini bisa menambahkan PI. Itu caranya bisa menggunakan menu yang bagian ini, insert PI. Nah, ini langsung saja diklik di bagian yang diinginkan untuk tambahan PI-nya. Misal saya di sini. Saya klik kemudian enter. Nah, PI saya sudah jadi di sini. Ini bisa juga digeser seperti ini. Nah, menjadi tikungan baru lagi seperti itu. Memang cukup mudah jika membuat alinyemen itu menggunakan layout daripada menggunakan polyline, namun semua itu dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan pada lapangan nantinya. Baik, untuk yang selanjutnya saya akan membuat alinyemen vertikal. Untuk membuat alinyemen vertikal yaitu menggunakan profile. Yang pertama, diklik profile. Di sini terdapat beberapa pilihan. Saya akan memilih yang create profile from surface. Selanjutnya akan muncul ribbon seperti ini. Saya pilih begini. Kemudian ini akan saya add. Selanjutnya draw in profile view. Nah, untuk ini bisa diganti menjadi profil memanjang. Seperti ini. Untuk profile view stylenya akan saya ganti menjadi AEI WBN. Untuk yang lainnya saya biarkan tetap sama. Selanjutnya next. Ini saya ganti ke user specified range. Kemudian next lagi. Ini juga saya ganti ke user specified. Untuk ini bisa dibulatkan. Misal 25. Sini bisa diisi 25. Untuk maksimumnya 42. Di sini juga mengikuti 42. Untuk yang ini di uncheck saja. Selanjutnya ini di next lagi. Untuk select band setnya ini dipilih AEI WBN juga. Untuk yang lainnya dibiarkan tetap sama. Next. Nah, ini untuk cut fill areanya dipilih nanti saja. Kemudian langsung create profile view. Ini bisa diklik di tempat yang masih kosong. Mungkin saya klik di sini misal. Nah, sudah muncul seperti ini. Untuk selanjutnya bisa mulai menarik garisnya. Untuk yang selanjutnya saya akan membuat garis dari profile. Saya pilih create profile by layout. Kemudian saya pilih bagian ininya. Akan muncul seperti ini. Ini akan saya ganti menjadi alignment vertikal. Seperti ini. Untuk profile stylenya akan saya ganti menjadi IWBN design profile. Untuk desain kriterianya saya centang pada use kriteria based design. Untuk yang lainnya tidak saya ganti. Saya klik OK langsung. Maka akan muncul ribbon seperti ini. Langsung dipilih draw tangan with curve. Misalkan saya mulai ini dari sini. Kemudian ini saya tarik ke sini seperti ini. Ini untuk menentukan galian dan timbunannya.
Menurut saya seperti ini saja. Mungkin seperti ini. Klik enter, maka akan muncul nilai-nilainya seperti ini. Jika di sini muncul tanda seru seperti ini lebih baik digeser saja. Ini bisa dipindah, bisa ke atas, ke bawah, ataupun ke samping. Disesuaikan saja sampai garis tanda serunya ini hilang. Nah, ini sudah hilang milik saya. Sebelah sini juga ada ternyata. Akan saya pindah juga. Mungkin kurang ke atas atau kurang ke bawah, posisinya masih kurang tepat. Jadi ini secara otomatis mengarahkan gambar kerja kita agar jauh lebih sesuai tanpa kita harus mengira-ngira. Jadi jika belum sesuai pasti akan terdapat tanda seru seperti ini juga. Ini akan saya geser, misal di bawah sini jika bisa. Di sini masih ada, saya pindah lagi. Ini juga masih belum hilang. Ini harus tetap diusahakan sampai semua tanda serunya ini hilang. Di sini, oh tidak bisa. Baik, nah ternyata di sini sudah hilang semua tanda serunya yang tadinya ada. Ini sudah selesai. Ini akan saya geser agar jadi jauh lebih luas untuk saya melihatnya. Nah, seperti ini. Ini ada height PT STA-nya, ada elevasinya juga di sini. Sudah selesai. Untuk yang selanjutnya, saya akan mengedit bagian ininya. Klik kanan, pilih Profile View Properties. Selanjutnya, saya pilih Fill Area. Ini untuk menunjukkan area mana saja yang perlu saya lakukan penimbunan, seperti itu. Galian dan timbunannya nanti akan ditunjukkan di sini. Nah, ternyata di sini masih ada yang muncul seperti ini. Akan saya move lagi. Nah, sudah seperti ini. Nah, di sini sudah muncul galian dan timbunannya yang warna hijau ini, yang diarsir ini seperti itu. Selanjutnya saya akan mengedit bagian lainnya, yaitu bagian yang di bawahnya ini. Untuk yang selanjutnya saya akan mengedit bagian bawahnya ini agar garis-garis ini yang terlihat seperti berantakan ini hilang dan memunculkan bagian LVC, LT yang lengkap seperti itu. Caranya hampir sama dengan mengedit cut and fill-nya tadi. Diklik di sini, kemudian diklik kanan, kemudian dipilih Profile View Properties. Nah, ini bisa dipilih pada bagian bands. Saya geser. Untuk profile 1 pada kolom ketiga ini bisa diklik diganti alignment vertikal. Bagian bawahnya ini juga dipilih alignment vertikal. Untuk profile 2-nya juga diganti alignment vertikal. Bisa langsung di-apply, kemudian diklik OK. Maka di sini sudah langsung berubah, sudah terlihat jauh lebih rapi dan nilai-nilainya juga sudah lengkap. Saya akan kembali ke lengkungan pada surface saya ini. Ini akan saya edit. Klik kanan, kemudian dipilih Edit Super Elevation. Pilih Calculate Super Elevation Now. Akan muncul seperti ini, dipilih yang Undivided Planar. Kemudian diklik Next. Untuk normal line width-nya saya akan gunakan 3,5 sesuai dengan aturan saja. Normal line-nya tidak saya ganti. Kemudian Next. Untuk normal shoulder-nya ini juga 1,500. Untuk normal shoulder slope-nya juga kemiringannya tetap saya gunakan min 5,0 saja. Kemudian ini sudah Next. Yang ini juga tidak diganti, langsung saja finish. Nah, ini menunjukkan nilai-nilainya.
bisa langsung dikeluarkan saja. Nah, ini sudah muncul tanda-tanda seperti ini. Ini juga bisa dihapus jika tidak digunakan. Ini hanya digunakan sebagai tanda, sebagai penunjuk lebar pada bahu jalan dan lebar pada alinyemen yang telah dibuat tadi, seperti itu. Baik, ini sudah selesai pembuatan alinyemen horizontal dan alinyemen vertikal. Baik, untuk yang selanjutnya saya akan membuat PI tagging. Untuk membuat PI tagging, di sini pertama-tama saya akan menggunakan polygon. Saya masukkan angkanya di sini 36. Enter. Selanjutnya saya pilih lokasinya, misal di sini. Saya pilih yang circumscribe about circle. Selanjutnya untuk radiusnya saya pilih 5. Enter. Akan muncul seperti ini. Ini tidak menggunakan circle karena terdapat fitur-fitur yang tidak bisa digunakan dengan circle. Terus selanjutnya saya tambahkan polyline. Saya tentukan di mana tengah-tengahnya terlebih dahulu. Di sini. Ini akan saya copy. Saya copy di sebelahnya sini. Seperti ini. Selanjutnya saya menuju ke wipeout. Ketik saja wipeout, enter. Selanjutnya di bagian bawah ini terdapat pilihan polyline, dapat diklik. Selanjutnya bisa diisi di bagian yang sudah dipilih itu, dapat diisi langsung saja, diklik bagian ini, tidak perlu diisi, kemudian klik yes, maka akan hilang seperti ini. Nah, itu cara untuk menghilangkan bagian tengahnya. Namun jika ingin memunculkan kembali, tinggal ini diklik, klik kanan, display order, send to back, maka akan kembali lagi menjadi seperti ini. Untuk yang selanjutnya, saya akan mengedit ketebalan pada garis poligonnya ini. Klik kanan, kemudian saya pilih properties. Mengeditnya bukan menggunakan line weight, melainkan menggunakan global width di sini. Untuk ketebalannya saya akan menggunakan 0,5. Enter. Saya keluarkan saja, maka akan berubah menjadi seperti ini. Untuk yang selanjutnya saya akan menuju ke DT. Enter. DT itu teks, untuk menambahkan teks. Ini saya klik. Sudah muncul. Ini saya tuliskan PI. Baik, ini tulisan PI-nya sudah muncul. Selanjutnya ini akan saya klik seperti ini, klik kanan kemudian menuju ke properties. Nah, di sini saya akan mengganti justify-nya menjadi middle center. Selanjutnya saya juga akan merubah ketinggiannya dengan teks ini menjadi 2,5 seperti ini. Selanjutnya yang lain tidak usah saya ganti. Ini akan saya move langsung seperti ini ke tengah-tengahnya sini, ke midpointnya pada polygon ini.
Hal seperti ini sudah jadi, saya keluarkan. Selanjutnya saya akan membuat blok. Langsung saya ketik B, enter. Untuk namanya ini akan saya beri nama frame PI tagging. Seperti ini. Selanjutnya akan saya select object. Itu saya pilih bagian ini. Enter. Akan kembali ke ribbon yang ini, saya pilih pick point. Selanjutnya jika sudah dipilih pick point, ini dapat diklik pada tengah circle-nya. Bisa dikira-kira saja jika middle center-nya tidak muncul. Milik saya di sini. Selanjutnya langsung saja diklik OK. Selanjutnya saya akan membuat blok yang kedua pada poligon yang kedua ini. Caranya sama, B, enter. Untuk namanya, ini akan saya beri nama whip out PI tagging. Seperti ini. Kemudian saya select object juga. Saya pilih pick point-nya seperti ini, kemudian enter. Ini langsung saja di OK tanpa memilih pick point bagian ini. Oke, untuk cara berikutnya saya akan menuju ke annotate untuk memasukkan label pada alignment-nya. Jadi dipilih pada alignment, kemudian add alignment labels, akan muncul seperti ini. Untuk label type-nya akan saya pilih multiple point of intersection. Untuk point of intersection label style-nya saya pilih standar. Kemudian di bagian ini saya pilih create new. Akan muncul seperti ini. Untuk namanya akan saya ganti menjadi PI tagging. Seperti ini saya menuju ke general. Di bagian ini saya hanya akan memastikan orientation reference-nya top view, jadi tidak ada yang diganti. Langsung ke layout. Ini terlebih dahulu saya hapus untuk membuat yang baru. Untuk membuat yang baru menggunakan di bagian ini bisa langsung diklik panahnya, kemudian dipilih blok. Untuk blok satunya ini namanya akan saya ganti menjadi frame. Frame PI tagging. Seperti ini. Kemudian namanya lebih baik diganti menjadi frame saja, karena nanti pada bagian block name-nya ini bisa dipilih lagi sudah muncul frame PI tagging-nya. Jadi di bagian namanya yang atas pada generalnya ini menggunakan frame saja. Selanjutnya untuk block head-nya ini akan saya ganti 10. Untuk block name-nya sini terdapat frame PI tagging, ini bisa diklik OK. Nah, selanjutnya saya akan membuat ulang lagi, yaitu pada bagian ini lagi, tapi saya pilih yang bagian tag. Nah, untuk name-nya ini saya ganti menjadi PI. Seperti ini. Selanjutnya yang saya ganti adalah anchor komponennya. Ini diganti menjadi frame. Anchor point-nya saya ganti menjadi middle center. Untuk text height-nya ini sudah benar 2,54 atau 2,5 sama saja. Untuk contents-nya ini saya blok terlebih dahulu.
Ini untuk memastikan pada bagian properties ini tidak boleh diganti dengan yang lain, harus menggunakan alignment PI index. Jika sudah, bisa klik OK, kembali ke bagian ini tadi. Untuk selanjutnya Y offsetnya ini juga diganti menjadi minus 2,5. Selanjutnya sudah saya buat lagi menggunakan blok. Ini bloknya saya beri nama PI namanya ini menggunakan whip out karena tadi kan sudah membuat yang bagian PI. Ini whip out. Selanjutnya yang diganti adalah block height-nya. Di sini ini ketinggiannya saya samakan dengan yang frame tadi 10. Untuk block name-nya ini saya pilih whip out juga, whip out PI tagging. Klik OK. Selanjutnya ini sudah selesai. Dilihat urutannya terlebih dahulu. Di sini sudah masuk ketiga-tiganya, yaitu frame, PI, dan whip out. Namun di sini belum urut, jadi untuk mengurutkannya bisa diklik frame kan paling atas, jadi bisa diklik top. Seperti ini. Untuk PI juga di urutan nomor 2, jadi bisa diklik pada top ini. Sudah jadi seperti ini, bisa diklik OK. Kemudian di bagian ini juga diklik OK. Nah, ini untuk point of intersection label stylenya sudah berganti menjadi PI tagging. Selanjutnya bisa langsung di add saja. Selanjutnya ini bisa dipilih di bagian ini pada alignment yang telah dibuat pada surface-nya. Ini diklik di sini, misal saya buat. Nah, ini sudah muncul. Selanjutnya yang bagian ini juga sudah muncul PI label text yang telah dibuat dari polygon di sini tadi. Nah, itu tadi tutorial membuat alignment vertikal, alignment horizontal by polyline maupun by layout, dan juga membuat PI tagging. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.